103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania tiba sekarang, talk show inspirasi dan mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah makanan lezat dan bergizi chicken katsu frozen food Mama Della. Ya, DFM Mania pasti semuanya udah tahu lah ya kalau soal chicken katsu, makanan khas Jepang, tapi kalau di Indonesia udah menjamur di mana-mana banyak dan juga rasanya mungkin udah disesuaikan sama lidah orang Indonesia. Nah, kali ini DFM Mania kita kedatangan tamu. Narasumber kita ini ada Mbak Della Amelia, owner Frozen Food by Della Amelia. Assalamualaikum. Pagi, Mbak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi nanti kita mau tanya-tanya nih DFM Mania gimana cara bikinnya mungkin ya. Terus Boleh. juga tentang bisnis. Ini kan jatuhnya frozen food tapi juga ada outletnya tadi Iya, katanya. Chicken katsunya. Dan DFM Mania juga boleh bertanya seputar tema kita pagi ini. Tanyanya via WhatsApp boleh di nomor 0811991034 atau juga tanyanya via live kita di TikTok di @1034DFM Jakarta, bisa langsung drop di kolom komentarnya. Kita break sebentar ya Mbak ya. Iya. DFM Mania jangan kemana-mana dulu, tetap di 103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Nah, kita mau tanya-tanya nih DFM Mania sama Mbak Della tentang bisnisnya usaha frozen food. Ini mungkin bisa diceritain dulu nih Mbak, gimana awalnya biar bisa bisnis frozen food. Kalau awalnya tuh sebenarnya bisnisnya bukan di frozen food ya. Oh, Awalnya tuh kan punya kayak kedai gitu, warung gitu kan. Nah, terus menu-menu yang frozen ini kebetulan awalnya itu dijual matengnya. Itu dijual matengnya. Kemudian kan saya mulai aktif di sosial media ya. iya, Kemudian pas aktif di sosial media itu mulai banyak yang nanya gitu, dijual frozennya enggak gitu kan. iya. Banyak yang DM, WhatsApp gitu kan. Ya udah mulailah saya mencoba gitu untuk di frozenin semua produknya gitu kan. Dari mulai chicken katsu gitu. Awal-awal sih cuman chicken katsu aja sih sama sotang kan, 2 menu itu. Lama-lama bertambah menu. Terus ya udah saya mulai pasarin juga di sosial media, baru ya udah mulai jualan gitu untuk Itu frozennya. dari tahun berapa? Kalau bisnis frozen foodnya terbilang baru ya, baru 1 tahun setengah Satu gitu. tahun Tapi setengah. sebelumnya untuk jual matangnya tuh udah lumayan lama, udah 5 tahunan. Udah 5 tahunan Iya, pas di outletnya gitu lah ya, iya di jual yang outletnya. mateng. Heeh. 5 tahunan, terus posting di sosial media ternyata banyak yang nanya ada frozennya Iya, atau enggak. heeh. Dibikinlah si frozen ini. Betul, dibikin Gitu. frozennya. Dan Kan, ternyata banyak peminatnya, lebih banyak ke frozen dibanding justru frozen iya, ya. lebih banyak yang frozen. Karena kan kalau frozen jangkauannya lebih luas ya, mungkin bisa kirim keluar kota juga. Lebih tahan juga, Mm-mm. ya kan. Mbak Della, kenapa harus chicken katsu? Ada apa dengan chicken katsu? Kenapa harus chicken katsu? Mm-mm, Karena yang pertama paling disukain ya sama mm-mm, saya, keluarga juga, anak-anak juga kan. Pertama ya udah mulai dari makanan yang saya sukain dulu ya, sama mm-mm. keluarga suka. Terus mulai coba buat itu chicken katsu itu paling gampang buatnya dan paling juga orang-orang suka ya, kayaknya dari mulai anak-anak sampai dewasa juga suka. Jadi simple dan juga gampang juga buatnya, dan ya udah Mm-mm. coba bikin chicken katsu dan jual frozennya juga gitu. Oke. Ini mungkin DFM Mania masih ada yang belum tahu chicken katsu itu seperti apa sih? Katsu kan bukan dari bahasa Indonesia gitu Ya, ya mungkin ya. Itu chicken gimana? katsu itu makanan khas Jepang aslinya ya. Aslinya Aslinya Jepang. khas Jepang. Cuman di Indonesia itu banyak diminati. Ya itu dia karena cara pembuatannya yang simpel dan rasanya juga yang enak gitu. Jadi Mm-mm. banyak diminati di Indonesia. Dan di Indonesia itu dikreasikan kayak saya pribadi kan pakainya sambal geprek. Jadi Mm-mm. emang khas Indonesia banget gitu, Iya, iya. sambal sambal geprek, sambal mata seperti itu sih. Iya. Gitu. Jadi chicken katsu ini DFM Mania beda sama chicken Kentucky ya. Bisa sama ayam tepung tuh beda. Beda, Karena kan beda. ayamnya diiris. Heeh, di fillet di ya, di fillet fillet. di fillet ayamnya, terus sama-sama ditepungin juga Iya, sih, tapi tepung bumbunya panir. beda ya, Beda. tepungnya tepung panir. Mm. Oke, tadi selain chicken katsu ada sotang juga, Iya, ada sosis sotang, kentang, terus apa lagi Mbak? ada ayam gunting, Ayam gunting ada tuh gimana? ayam gunting itu kalau di mall-mall tuh kayak makanan khas Thailand kalau nggak salah ya. Mm-mm.
itu dia dipakai bumbu gitu. Jadi tepungnya tuh putih, emang tepungnya khusus gitu. Terus kalau udah digoreng tuh digunting-gunting pakai bumbu tabur gitu kayak bon cabe lah gitu, cabe Oh, bubuk oke. lah. Heeh. 3 berarti? Ada semuanya ada 6. Ada apa lagi? Chicken katsu, ayam gunting, sosis kentang atau sotang, terus ada sate taichan, Mm-mm. fried chicken, dan apa lagi ya? Udah sih 6 ya Udah 6 semuanya. ya? Ada sate taichan juga. Ada sate taichan juga semuanya di Mm-mm. frozen. Itu kalau di frozen berarti kan nanti DFM-nya kalau beli tinggal Dimasak dimasak aja. aja Iya. ya. Nanti saya kasih petunjuk masaknya sih. Oh, ada juga Heeh. petunjuk masaknya biar nggak Biar nyasar nggak ya. bingung. Biar nggak bingung gitu ya. Ini tahan berapa lama Mbak Dela? Kalau ini tahannya sih 1 bulan, Mm-mm. asalkan disimpannya di freezer box. Tapi kalau yang beli kan kebanyakan ibu-ibu rumahan ya. Mm-mm. Jadi kalau saya sih saraninnya 1 sampai 2 minggu aja. Kebetulan produk-produk saya ini kan tidak pakai bahan pengawet ya, jadi Iya. hanya mengandalkan suhu penyimpanan aja gitu. Mm-mm. Jadi Sebagai pengawet ya alami ya. betul sebagai pengawet alami. Jadi ya itu cuman tahan 1 sampai 2 minggu aja kalau di freezer rumahan gitu. Oke. Mbak Dela dulu waktu awal-awal buka bisnis frozen food, beli kulkas nggak sih? Pertanyaannya ya. Untuk awal banget Heeh. saya hanya punya kulkas rumahan yang 2 pintu itu. Yang biasa Iya ya. bener-bener Mm-mm. awal itu pakai kulkas itu. Saya jadi belum beli. Jadi beli itu di bulan kayaknya sih di bulan ke-6 jualannya, jualan Mm-mm. frozen food baru beli freezer. Itu pun Freezer iya khususnya ya. freezer itu pun baru yang kecil dulu gitu, baru yang kecil Hmm. dulu. Memang bisa kok kalau misalnya mau jualan frozen food pakai freezer-freezer rumahan juga nggak apa-apa. Asalkan kalau freezernya itu tidak ada bahan-bahan lain gitu. Jadi tidak terkontaminasi sama bahan-bahan yang lainnya gitu. Dan Oke. pastinya suhunya juga jadi kulkasnya tuh benar-benar berfungsi dengan baik ya, suhunya benar-benar dingin banget gitu, beku banget gitu. Iya, karena kan banyak juga nih, mungkin Heeh, kalau kulkas rumahan nggak terlalu yang sedingin betul, heeh, kulkas pembeku gitu ya, betul, heeh, beda beda sih. freezer. Nah, dulu tuh waktu jualan ini modalnya berapa, Mbak Dela? Frozen Modal food ya, ya berarti. Heeh. kalau frozen food kan saya kan cuman berapa menu dulu ya, cuman 2 ya, sotang Mm-mm. sama chicken katsu ya. Modalnya cuma ratusan ribu sih ya, Ratusan ribu heeh, ya kayak ayam awal-awal. kan cuman ya saya coba sekilo dulu, ya sekitar 100 ribuan kalau untuk ayam dan sotang Mm-mm. mungkin ya sama lah kurang lebihnya. Ya kalau misalnya untuk 2 menu tersebut ya mungkin modalnya sekitar 200 ribuan gitu untuk awal-awal. Mm-mm. Mbak Dela sebagai owner frozen food gitu kan, ada nggak sih tips-tips buat memfrozen makanan biar awet gitu kan, biar bagus hasilnya? Tips untuk memfrozen makanan biasanya kalau untuk dijual ya, kalau untuk dijual tuh tipsnya tuh kita riset dulu, Mm-mm. produknya itu tahan berapa lama. Biasanya tuh kalau saya pribadi kalau misalnya ada menu yang baru baru mau di-frozen itu tuh, kita, riset dulu tahan berapa lama gitu ya. Jadi coba sedikit-sedikit dulu Mm-mm. ditanggalin, misalnya dari tanggal berapa kita produksi, kemudian 1 minggu kita coba masih bagus nggak, 2 minggu dan seterusnya gitu ya, sampai berapa minggu masih bagus atau enggak. Dan kemudian penyimpanannya ya, tentunya juga kita setelah produksi itu harus disimpan di box ya, box yang tertutup rapat dan juga ditaruh di freezer box gitu. Jadi semuanya Hmm. harus di box-box ini supaya nggak kena udara juga, nggak terkontaminasi sama bahan-bahan yang lain gitu. Kemudian dikasih tanggal produksi supaya kita tahu produksi yang lebih duluan dibikin itu, yang Mm-mm. lebih dulu Iya. harus keluar gitu. Oke. Berarti sebenarnya harus di-riset juga ya. Betul, harus riset juga. Harus Ini riset tahan sendiri berapa ya. lama? Betul, harus Mm-mm. tahan. Ini tahan berapa lama sih gitu kan? Soalnya kan nanti pasti pembeli kan akan tanya, ini tahan berapa lama? Kita kan nggak mungkin main tebak-tebakan aja. Semua itu Mm-mm. sudah di riset gitu. Semua itu sudah kita uji coba. Oh, ternyata produknya tahan 1 bulan. Oh, lebih dari 1 bulan kita coba sendiri. Oh, ternyata nggak bisa nih, udah berubah warna, misalnya berubah warna, aroma dan rasa. Oh, berarti penyimpanannya hanya stop sampai di 1 bulan gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk frozen food sendiri, biasanya kan kalau kita lihat kayak beberapa produk ada yang udah setengah matang atau ada beberapa kondimen yang udah Ya, dimasak gitu kan. Kalau untuk chicken katsu sendiri, apakah dia bener literally mentah atau mm-mm. ada bagian-bagian yang sebenarnya udah matang? Kalau chicken katsu sendiri sih bener-bener mentah ya, Mm-mm. tapi ada produk lain
yang sudah ada proses masaknya seperti Mm-mm. fried chicken, seperti sotang gitu kan udah sosisnya udah digoreng dulu. Tapi kalau untuk chicken katsu ini bener-bener mentah gitu, daging mentah, tidak melalui proses masak. Karena kalau melalui proses masak nanti pada saat si customer beli dan Mm-mm. digoreng tuh rasanya akan berbeda. Oh gitu. Jadi ada Mm-mm. yang benar-benar mentah, tapi Mm-mm. ada juga yang benar-benar sudah melalui proses Proses masak masak, beberapa kondimennya gitu ya. betul. Mbak, outlet di mana Mbak? Outletnya? Outletnya di daerah Bandengan, Pekojan, Jalan Bandeng Utara, Pekojan, Udah Jakarta lama Barat. ya kalau outletnya ya. Udah lama, udah 5 tahun lebih lah. Udah 5 tahunan lebih. Berarti jual juga nggak produk-produk yang frozen atau cuma chicken katsu aja? Jual semua. Jual semua. Jual semua untuk produk-produk matangnya, yang Mm-mm. dijual di frozen juga dijual juga matangnya. Nah, gitu. Jadi Gitu. double-double nih Iya. DP-nya. Makanan yang diwasak Heeh, maksudnya ya. Ini kita mau nanya-nanya tentang produksinya, produksinya. Mbak Dela. Kalau sehari tuh bisa produksi berapa banyak? Kalau chicken katsu ya, karena Mm-mm. chicken katsu tuh paling best seller. Mm-mm. Kalau sehari itu kurang lebih sih 100 piece ya. 100 piece chicken 100 ya, piece chicken 100, katsu. 100 piece chicken katsu. Dan yang lain-lain sih kurang lebihnya ya mungkin 50-50 biasanya. Mm-mm. Tapi setiap hari produksi. Setiap hari produksi. Tapi kalau Wow. misalnya sekiranya saya lagi ini ya, lagi mungkin ada kegiatan lain, ya Mm-mm. produksinya sekalian gitu. Jadi biar besoknya itu nggak produksi. Oh gitu. Heeh, Tapi setiap hari produksi. heeh, Itu sih udah alhamdulillah ya Mbak ya. ya. Kalau Alhamdulillah. produksi sendiri atau ada yang bantuin? Alhamdulillah ada yang bantuin sih. Ada Jadi beberapa. Mm-mm. di tempat usaha sih ada 3 orang ya karyawannya. Untuk bantu-bantu, bantu buat chicken katsunya, bantu frozen food, terus ada yang bantu untuk ngelayanin outletnya juga, outlet matangnya Oke. gitu. Kalau penjualannya kalau untuk yang frozen ini full online atau gimana? Untuk frozen food online, tapi saya sebenarnya sih lebih banyak karena di sosial media ya, lebih Mm-mm. banyak via DM Instagram sama via WA. Jadi tuh saya kan nyantumin kontak WA ya. Mm-mm. Jadi banyak kan yang WA. Sebenarnya sih ada sih di toko ini ya, toko hijau ya. Mm-mm. Cuman masih belum ini, Mbak, masih belum terlalu berjalan karena orang-orang lebih suka langsung kontak langsung ke saya gitu. Bisa langsung pesan Heeh, misalnya gini mau iya. berapa gitu ya. Udah gitu kalau misalnya di ini ya di marketplace itu jasa pengirimannya masih kurang ini loh. Karena kan chicken katsunya itu kan seperti yang tadi saya bilang kan Mm-mm. tanpa proses masak, jadi itu rentan banget basi. Jadi ya harus jasa pengiriman yang direkomendasikan seperti instan gitu kan, atau Oke. pengiriman-pengiriman khusus untuk frozen food gitu. Kalau selama ini pakainya yang khusus berarti Khusus kalau untuk by frozen, WhatsApp. iya, khusus untuk frozen food ada kan jasa pengiriman khusus frozen food atau yang pakai ojek instan gitu. Hmm, berarti selama ini kalau untuk yang frozen food pengirimannya udah kemana aja, Mbak Dela? Frozen food ya, udah sampai keluar kota juga sih, antar kota, antar pulau juga sudah pernah Antar sampai, pulau? ya sudah paling jauh kemarin ke Bali pernah. Heeh, Wow, udah jauh nih chicken heeh, katsunya mainnya ya. heeh. Oke, ini boleh nggak Mbak di apa ya diterangin dikit aja cara membuat chicken katsu? Kalau chicken katsu itu kan sebenarnya dari dagingnya aja ya, jadi tanpa Mm-mm. tulang ya. Jadi itu cara membuatnya itu siapin dulu daging daging ayamnya, Mm-mm. terutama di bagian dada ya. Oke. Nah, dari bagian dada itu di slice-slice gitu kan, sampai beberapa lembar gitu ya. Mm-mm. Kemudian ada proses marinasinya. Ada proses marinasinya, kemudian kan proses marinasi itu minimal 1 jam supaya bumbunya itu meresap gitu. Nah, kemudian ada proses celup. Jadi celup itu untuk dari tepung dari ayamnya itu ke tepung panir. Jadi biar biar ketutup ayamnya sama tepung panir. Hmm. Simpel banget sih, jadilah chicken katsu gitu, udah Oh, simpel. jadi bener-bener dari Simpel. ayam Iya, dimarinasi langsung ke tepung iya, panir. jadi memang nggak ada proses masak sama sekali. Wow, simpel sih. Simpel banget emang. Tapi kan mungkin bumbunya yang bikin beda gitu ya Iya, Mbak ya bumbu. dari outlet yang satu punya Mbak Dela Betul, dan yang betul. lain gitu. Pastinya kalau untuk bumbu udah riset ya Mbak ya. Pastinya Udah sudah riset riset. sendiri Heeh. gitu ya seperti apa bumbu yang cocok gitu. Kalau untuk yang lain dapat inspirasinya dari mana? Ada sotang, Ada ada sotong. chicken.
ayam gunting tadi. Mhm. Kalau inspirasinya ya sebenarnya sih lihat-lihat aja ya di Mm-mm. ini ya, di sosial media kan banyak tuh inspirasi-inspirasi jual frozen food apa ya yang cocok. Kemudian saya riset ini tahan berapa lama ya. Terus yang pastinya cara pembuatannya juga nggak sulit ya. Karena kan Iya, saya juga emak-emak gitu ya yang sibuk punya anak iya betul. juga. Heeh. Jadi saya mau produknya itu yang nggak yang ribet-ribet, simpel-simpel aja cara membuatnya. Kemudian di-riset kalau misalnya emang tahan lama, terus diantar nanti, aman gitu sampai ke tangan customer, ya udah dilanjutin. Tapi kalau misalnya, oh ternyata sampai ke tangan customer itu nggak bisa, ya udah nggak dilanjutin gitu untuk Hmm, dijual gitu. oke. Dan juga yang kita tahu kalau chicken katsu itu kan aslinya pakai saus ya, entah Ya, itu saus kari, barbecue. Tapi kalau yang Mbak Dela di outlet pakainya justru sambal ya, iya, sambal khas Indonesia, sambal geprek. sambal Heeh. geprek. Itu ada varian sambal lain nggak? Nggak ada, karena pernah bikin varian lain Mm-mm. itu kurang banyak diminati. Jadi Oh, paling banyak diminati sambal geprek. memang udah nyambung sambal Heeh. geprek kalau untuk orang Indonesia Iya kayaknya ya. betul. Jadi di outlet tuh namanya chicken katsu geprek. Katsu geprek lah Oh, sebutannya. katsu Jadi kalau geprek. ada orang yang beli mau beli katsu geprek dong gitu. Mm-mm. Gitulah kan kalau frozen kita beli frozen kita bisa kreasikan sendiri sambalnya Iya gitu ya. betul. Nah ini kalau untuk yang varian frozen nih Mbak Dela ada yang berapa gram? Berapa gram? Mm-mm. Kalau chicken katsu mulai 100 gram ya per slice-nya. Oh, Chicken katsu per per slice-nya. slice-nya 100 gram. Sama ayam gunting juga 100 gram per slice. Sama ini juga nih fried chicken juga sama 100 gram. Jadi setiap bikin tuh saya timbangin Oh, oh. biar sama gitu ya untuk ininya, untuk beratnya. Jadi 100 gram. Kalau sotang sih nggak perlu ditimbang ya karena emang sosisnya dari sananya udah Iya sih. segitu. Tapi kalau per pack gitu berapa gram? Ini per pack tuh isi 5. Jadi saya jualnya minimal tuh 5. Jadi 500 gram berarti ya. 500 gram kurang lebih lah. Nah kalau untuk varian harganya dari berapa sampai berapa untuk chicken katsu dulu? Chicken katsu 10.000. Jadi semua hampir semua 10 ribuan sih ya. Kecuali sotang yang mozzarella ya. Mozzarella itu 15.000. Hmm. Kemudian ada chicken apa? Stick ya. Chicken stick itu 17.000 sama sate taichan 20.000. Oh, Jadi paling paling si murah 10.000. chicken katsunya 10.000 Sepuluh maksudnya ribu per 100 per gram. 100 gram. Iya, jadi satu pak itu harganya 50.000. Oke. Jadi seperti itu ya Mm-mm. untuk gambaran harganya di FMA ini mungkin kalian abis ini langsung terinspirasi nih bikin frozen food juga gitu. Ah, ah, Soalnya kan produk frozen food ini banyak ya. Ada betul. risol gitu ya Mbak ya, Iya, bisa yang betul. di Sebenarnya frozen. banyak. Ada Mm-mm. nugget. Nah ini chicken katsu ini aku juga baru tahu nih ada yang frozennya gitu ya. Oke, kalau di apa namanya di outlet ada yang bantuin juga atau sendiri? Ada yang bantuin. Untuk produksinya ada yang bantuin. Kalau untuk Mm-mm. produksinya ada yang bantuin. Di outletnya buka dari jam berapa sampai berapa? Jam Di berapa, Mbak Dela? outletnya buka dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Oh, jam Jadi 3 ke ada, jam 3. iya emang outletnya tuh tempat nongkrong juga sih. Oh, gitu. Jadi nggak cuman jualan frozen-frozenan ini nih, ada yang lain-lain juga, makanan yang lain juga ada. Oke. Minuman, Ya kayak segala macam. warung lah Ya, ya kayak gitu warung. ya. Dari jam 3 sampai Sampai jam jam 3 3. lagi. Wow, lumayan. Tapi sudah halal dan BPOM ya, Mbak ya? Kalau halal sudah, alhamdulillah sudah bersertifikat halal ya. Tapi kalau buat BPOM sedang proses. Semoga segera ya, Ya, Mbak ya. amin. Doain Kalau aja. BPOM kan memang Agak lama. antriannya agak lama. Kalau halal kan itu memang sudah peraturan gitu kan harus ada halalnya baru boleh diedarkan. Iya. Begitu DV Mania. Apa sih Mbak kendalanya kalau kita jualan frozen food? Kendalanya ya. Mm-mm. Kendalanya itu kalau untuk produk saya pribadi ya, mungkin kalau di produk lain saya juga nggak tahu. Kalau produk saya pribadi itu kan karena tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, itu yang menjadi kendala adalah di ini loh, apa namanya, sampai kadang-kadang ada customer yang wilayahnya nggak terjangkau gitu. Mereka pengen untuk cobain aneka frozen foodnya, tapi Mm-mm. ya itu nggak terjangkau gitu Iya kan. sih. Kadang-kadang ada juga kendala lainnya di pengiriman. Meskipun pengiriman-pengirimannya khusus ya, khusus untuk frozen, tapi ada juga mereka lalai gitu ya untuk taruh di freezer, akhirnya produknya basi. Seperti itu sih kendala-kendalanya. Berarti sebenarnya kendalanya di masalah penyimpanan aja ya, atau Penyimpanan dan ketahanannya. pengiriman, iya dan Kalau di produksi nggak ada kendala, alhamdulillah nggak ada kendala. gampang Semuanya lempeng-lempeng simple, ya. ya semuanya simple-simple aja.
Kecuali kalau kita memang nemuin ayam yang ini ya, apa namanya, kadang-kadang kan suka ada yang nggak fresh gitu Hmm, juga. Terus kendala lainnya kalau lagi bahan-bahannya lagi pada naik ya. iya sih. Momen-momen tertentu kan ada tuh kayak cabe, terus Mm-mm. ayam, momen-momen lebaran gitu kan tuh harganya melonjak banget, itu sih jadi kendala juga. Tapi kalau bahan dasar katakanlah kayak ayam gitu ya, Mbak Dela udah ada supplier tetap atau bebas aja gitu? Bebas aja kalau saya. Oh, bebas aja Mhm. ya di pasar pokoknya yang Di bagus gitu. Kalau saya sih di ini ya, di toko-toko yang sudah bersertifikat halal atau di Hmm, online yang sudah bersertifikat halal gitu. oke. Jadi Atau di sebenarnya kalau pasar yang sudah bersertifikat halal pokoknya. Karena dianjurkannya seperti itu sama iya MUI-nya. sih, itu kan tanggung jawab juga ya Iya kan kita betul. sudah berlabel halal juga Heeh. begitu ya. Jadi seperti itu deh FMA-nya. Kalau untuk dari sisi produksi mungkin kendalanya di harga gitu ya. Yang mungkin Mhm. nggak Naik stabil turun, iya kadang-kadang betul. sama di penyimpanan atau ketahanannya. Mhm. Tapi kalau strateginya untuk frozen food itu gimana, Mbak? Strategi jualannya ya. Mm-mm. Kalau saya sih kan karena mengandalkan sosial media itu udah paling top banget ya. Sekarang tuh lagi Kenceng banyak-banyaknya banget ya, Mbak. lagi banyak-banyaknya orang tuh gencar-gencarnya promosi lewat sosial media, itu emang udah paling top banget sih. Promosiin lewat sosial media, dan kalau misalnya ada momen-momen tertentu misalnya pada saat hari raya atau promo gajian, itu udah pasti selalu ada sih promo-promo gajian seperti itu Mm-mm. untuk menarik pelanggan aja. Ini mumpung ada waktu nih, Mbak Dila, kita bacain ada pertanyaan dari WhatsApp ya. Boleh. Ini dari Bude Endang di Rawalumbu, Bekasi. Assalamualaikum, Mbak Nurul. Itu ayamnya dipotong tipis-tipis dan kecil-kecil ya? Terus dibumbuin apa aja nih? Mau coba buat katanya. Silakan, Mbak. Untuk membuat chicken katsu ya itu, Mm-mm. untuk ayamnya emang dipotongnya tipis-tipis ya atau di-slice gitu ya. Mm-mm. Jadi beberapa bagian. Kemudian dibumbuin, itu bumbunya bawang putih, garam, kemudian ada penyedap rasa, terus dimarinasi. Dimarinasi itu supaya nanti bumbunya itu meresap gitu ya, Mm-mm. dimarinasi. Terus nanti dikasih bahan pencelupnya atau tepung ya, tepung terigu yang basah gitu, baru nanti dicelupin ke apa, tepung panirnya, baru nanti digoreng gitu. Oke, itu kalau Mhm. untuk cara membuat chicken katsu. Iya Mungkin kalian betul. tertarik juga nih DP-nya pengen bikin chicken katsu atau pengen bisnis juga. Ternyata Heeh. kalau Mbak Dela punya kelas juga katanya Iya tadi. betul. Itu gimana, Mbak? Jadi emang udah berapa eee, hampir setahun lah ya, Mm-mm. apa, buka kelas chicken katsu ini ya. Jadi nggak cuma chicken katsu aja sih, jadi ada Iya. semua menu frozen food yang saya jual, jadi saya buka juga kelasnya, bantu ibu-ibu yang mau jualan juga, mau jualan Hmm. aneka frozen food juga atau mau jualan matangnya juga gitu. Nah, katanya juga kelas Heeh, bukan sembarang kelas loh DP-nya. Ada free konsultasi juga nih buat kalian yang betul. pengen buka bisnis kayak Mbak Dela gitu ya. Mhm. Itu gimana kalau kita mau ikutan kelasnya? Jadi kelasnya itu kan online ya, via Zoom ya, Iya. Zoom, atau kalau yang nggak bisa Zoom juga nggak masalah sih, karena nanti diberikan video tutor lengkapnya berserta link-link Hmm. bahan-bahannya. Jadi Mm-mm. bahan-bahannya, mereknya, semuanya saya beritahu semua. Kemudian nanti boleh dilihat dulu videonya, nanti ada sesi konsultasinya itu aksesnya tanpa batas sih. Jadi cukup bayar sekali aja, akses tanpa batas gitu. Konsultasi ada grupnya juga di grup WhatsApp dan Telegram ya. Oke, Mhm. tuh kan Devimania. Ini kata Budi, oke makasih infonya. Insya Allah dicoba untuk menu bekal anak-anak kerja. Heeh. Gitu. Kalau tadi info kelasnya berapa Mbak? Biaya per session ya berarti ya? Heeh. Apa, biaya kelasnya itu mulai dari 50 ribuan aja. lima Sudah puluh ribuan mhm, aja udah bisa ikut sudah bisa kelas. ikut kelas ya. Sudah bisa ikut kelas dan sudah bisa jualan. Jadi resepnya tuh sudah siap jualan. Jadi nggak usah di trial lagi, dijamin anti gagal gitu. Tuh kan anti Heeh, anti gagal. gagal. Jadi buat ibu-ibu yang mau Mm-mm. buka usaha juga frozen food, mungkin boleh dicoba untuk ikut kelasnya gitu. Itu hubunginnya kemana tuh sekalian kalau kita mau beli deh gitu. Untuk beli produknya atau mau ikut join cooking kelasnya, bisa hubungi Instagramnya @dellaamelia24, Mm-mm. Della Amelia A-nya belakangnya 2, Mm-mm. 24, kemudian di nomor WhatsApp ya,
di 0857 11 03 08 79. Oke, pokoknya selengkapnya nanti di description box kita cantumin di Oh YouTube kita iya ya. boleh. Kita jangan ulang. Ada TikToknya juga? Ada, Ada TikToknya sama di namanya. mana? Namanya Namanya sama. sama @della_amelia 24. Oke, tuh DFM-an yang nggak pengen gagal gitu kan. Ya udahlah langsung ikutan aja cooking kelasnya. Karena nanti di situ ada cara pembuatannya, terus juga Betul. bahan-bahannya, bahkan disebutin juga merek-mereknya. Merek-mereknya disebutin juga dan Mm-mm. juga harga jualnya dan HPP dan keuntungannya. Jadi kalau kita jualan HPP-nya berapa dan Mm-mm. keuntungannya berapa itu nanti dikasih tahu. Oke, tapi Mm-mm. sekalian demo masak juga di Kalau mau Zoom ikut kelas itu. kalau mau ikut Zoom-nya ya saya demo masak gitu nanti, jadi ibu-ibu nanti tinggal nonton aja Ah, dan gitu. bebas bertanya ya pasti. Free konsultasi Iya, gitu ya. bebas bertanya. Oke, ini kan sekarang udah banyak nih Mbak Dela yang jualan chicken katsu frozen food. Ya kan kalau dalam hal persaingan usaha itu kiat-kiat seperti apa dari Mbak Dela? Kalau persaingan usaha pasti banyak juga ya Mm-mm. saingan, maupun usaha frozen food maupun usaha-usaha lainnya. Kalau saya pribadi sih yang penting usaha usaha kita itu harus punya pembeda antara usaha lainnya, kompetitor gitu ya. Jadi harus ada Mm-mm. bedanya nih, kita unggulnya tuh di mana sih, uniknya di mana gitu. Yang penting punya keunikan gitu. Dan sekarang itu kan zamannya sosial media. Jadi manfaatkanlah sosial media sebagai media promosi gitu. Jadi kita bikinlah konten yang menarik gitu ya, beda dari yang lainnya supaya nanti juga customer itu suka gitu order di kita. Jadi sekarang tuh customer tuh lebih banyak suka sama yang soft selling ya, jadi nggak Mm-mm. jualan banget gitu ya, Yang nggak yang kesannya nggak kayak maksa iya gitu iya, ya. kesannya Mm-mm. nggak kayak jualan tapi padahal kita jualan loh Mm-mm. gitu. Itu gimana tuh? Mungkin bisa Ya di-share. ya dengan membuat konten ya, Oh, iya sih. misalnya cara membuat chicken katsu gitu kan, lagi bikin chicken katsu kita kita bikin-bikin konten. Nah, lama-lama orang, wah nanti interaksinya pasti ada kan di Mm-mm. kolom Mm-mm. komentar ya interaksinya, cara nanti pasti ada yang nanya cara buatnya gimana, ya kita lanjutin cara buatnya. Kalau kita mau share ya boleh, tapi kalau misalnya nggak mau ya hanya beberapa aja juga boleh gitu ya. Nanti pasti mereka penasaran, aduh jadi penasaran pengen beli nih, karena muncul mulu pasti kan, kayak kalau kita bikin Iya konten kan sih, ha-ha. muncul terus nih, jadi tertarik untuk beli gitu. Kebanyakan sih yang saya pribadi alami seperti itu ya, jadi sering-seringnya bikin konten itu jadi si customer tuh sering-sering juga pengen juga penasaran juga gitu untuk beli. Padahal Hmm. kita nggak jualan banget ya, oh ini harganya sekian loh, yuk beli yuk gitu, nggak kayak gitu banget. Soft selling aja, tapi apa cuannya gitu dapat gitulah. Heeh, Oke, ini ilmu baru nih DFM-annya nggak muluk-muluk promosi gitu betul kan, nggak tapi muluk-muluk. soft selling tuh sekarang juga banyak dilakuin sama orang-orang ya, apalagi Iya, mereka-mereka memang yang suka sosial media betul. gitu. Ini juga nih menurut aku yang melalui cooking class tadi Heeh, termasuk soft selling juga ya, karena kan kalau misalkan kita ikutan cooking class, ini rasanya udah sama belum ya sama yang dijual Mbak betul. Dela? Kan pasti mereka beli juga Iya, dong. ada beberapa yang beli, tapi Mm-mm. kalau yang di luar kota sih ya gitu. Kalau saya kan produknya itu memang bisa kirim ke luar kota, cuman kan Mm-mm. jasa pengiriman khususnya itu ada beberapa wilayah yang nggak terjangkau. Makanya kalau misalnya saya buat kelasnya itu untuk itu. Jadi kalau misalnya ada yang Iya di sih. daerah-daerah yang pelosok-pelosok gitu, ya ternyata nggak terjangkau. Ya udah ikut kelasnya aja biar nanti bisa cobain chicken katsunya sama dengan resep yang aku buat gitu. Itu awalnya punya inspirasi buat cooking class tuh gimana Mbak bisa terpikir kayak gitu? Iya, terpikir gimana ya, karena sebenarnya sih ya mulainya dari sering-sering share, sebenarnya sih di-share juga di Mhm. Instagram ya tentang cara membuat chicken katsu, tapi ternyata mereka tuh lebih pengen belajar lebih dalam lagi tentang membuat chicken katsu, jadi gak cukup cuma di ngeliatin video di Instagram aja, mereka juga pengen interaksi langsung dengan saya juga Iya gitu, sih. heeh. Apalagi yang udah berniat kayak pengen punya Pengen jualan, bisnis heeh, gitu kan. banyak juga akhirnya yang ya udah saya buka kelasnya gitu dan bantu ibu-ibu dan alhamdulillah sudah banyak yang jualan juga chicken katsu. Alhamdulillah. Terakhir nih Mbak Dela, tips-tips kunci sukses dalam usaha chicken katsu frozen food untuk pendengar kita, mungkin juga untuk DFM-nya di luar sana yang pengen ikutan usaha frozen food. Silakan Mbak. Tipsnya untuk membuat usaha ya, membuka Mm-mm. usaha baik frozen food maupun yang lain, yang penting kita konsisten dulu ya. Kita mulai dari yang kecil-kecilan dulu ya, nggak usah yang terlalu Mm-mm. modal besar-besar ya. Mulai dari kecil-kecilan dulu, dan kadang-kadang nih suka ada yang insecure karena nggak punya outlet misalnya.
Padahal kita bisa kok usaha hanya dari rumahan aja gitu ya. Usaha hanya dari rumahan aja, kecil-kecilan aja dengan modal yang kecil juga. Mm-mm. Yang penting kita konsisten. Jadi jangan eh, usaha baru mulai terus sepi, akhirnya Besok nggak nyerah. jualan. Iya, besok nggak jualan. Yang penting kita konsisten aja, terus terus bikin-bikin story di Instagram atau di WhatsApp ya. Kan kadang kita juga punya grup. Bolehlah share-share dagangan kita gitu ya di Iya. grup-grup Instagram atau di WA gitu ya. Nah, buatlah sedikit-sedikit promo lah ya biar menarik gitu. Jadi itu yang tipsnya sih supaya menarik pelanggan. Oke, konsisten Konsisten, dan strategi promosinya. betul. Gitu. Terima kasih Mbak Dela. Pokoknya sukses lah buat Mbak Dela ya. Amin, Jualannya frozen foodnya, kelasnya juga sukses, amin, rame. amin. Oke, DP Money buat kalian selengkapnya nanti yang pengen tahu informasi lebih lanjut, yang pengen beli chicken katsu atau produk lainnya, atau bahkan pengen ikutan cooking Cooking class-nya, class, bisa nanti di kontak di bawah ini, nanti di description box-nya ya. DP Money. Terima kasih banyak Mbak Dela ya untuk waktunya Sama. hari ini. Aku juga Semoga terima kasih sudah bermanfaat diundang di obrolan kita. Amin. radio DFM. Kapan-kapan main lagi. Oke, DP Mania, thank you buat yang udah nonton juga di live kita di TikTok. Terima kasih banyak. Akhirnya Nurul yang bertugas juga kru dan juga Mbak Dela pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.